Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal yang kemarin belum sempat dijelaskan. Untuk nomor 3, ini tentang konstanta propagasi, situ gamma. Jadi yang ditanyakan adalah harga gamma dengan memasukkan persamaan Maxwell ya. Del cross vektor E itu sama dengan minus mu do vektor H do T ke dalam operator identitasnya yang sebagai berikut ya. Nah, ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya kalian. Nah, baik, di sini ada persamaan Maxwell yang ketiga. Ini kurel vektor E sama dengan minus mu do vektor H do T gitu ya. Nah, yang ini nanti dimasukkan ke operator identitas yang tadi ya, ini gitu ya. Nah, ini vektor del cross kurel vektor E akan sama dengan, nah ini yang kurel vektor E-nya diubah menjadi minus mu do vektor H do T gitu ya. Jadi di sini nanti akan sama dengan vektor del cross ini yang kurel vektor E diubah menjadi ini yang akan menjadi minus di cross produkkan dengan minus mu do vektor H do T gitu ya. Lalu kemudian yang ini yang vektor del cross kurel vektor E ini diuraikan menjadi seperti operator identitas yang ruas kanan ya. Vektor del dikalikan dengan dot of product atau gradien dari vektor E dikurangi dengan del kuadrat vektor E. Itu akan sama dengan ini nanti dipindahkan saja gitu ya. Di cross produkkan nanti didapat minus mu do T dikalikan dengan ini dikalikan dengan vektor H. Vektor del dikalikan dengan vektor H menjadi minus mu do T vektor del cross vektor H. Atau bisa disebut dengan kurel vektor H. Gitu ya. Nah, ini merupakan persamaan Maxwell yang keempat ya. Ini merupakan persamaan Maxwell yang keempat. Lalu karena gradien vektor E itu sama dengan 0, maka di sini di ruas paling kiri ini ya sama dengan 0. 0 dikurangi del kuadrat vektor E akan sama dengan, nah yang kurel vektor H ini diubah menjadi sigma vektor E plus epsilon do vektor E do T gitu ya. Nah, ini diuraikan ya. Yang persamaan Maxwell keempat diuraikan menjadi sigma vektor E plus epsilon do vektor E do T gitu ya. Nah, ini yang di depannya tetap sama, minus mu do T gitu ya. Lalu kemudian yang ruas kiri ini tetap sama dan ruas kanan ini dikalikan ya untuk semua ruas. Minus mu do T-nya dikalikan untuk semua ruas yang kiri maupun yang kanan. Itu akan menjadi minus mu dikalikan dengan sigma do vektor E do T ditambahkan dengan minus mu epsilon do kuadrat vektor E do T kuadrat ya. Karena ini
Terlihat di sini udah ada do T, di sini juga ada do T, maka di bawah ini yang ruas paling kanan do kuadrat do T kuadrat gitu ya. Lalu kemudian ini karena ini minus semua ya. Minus, ini bisa diubah menjadi plus. Jadi 0 plus del kuadrat vektor E sama dengan mu sigma do vektor E do T plus mu epsilon do kuadrat do T kuadrat untuk vektor E gitu ya. Lalu karena ini 0, terus juga bisa dipindah ruaskan ya. Yang ini yang ruas kanan semuanya dikekanankan, atau misalkan yang kiri dikekanankan gitu ya. Yang del kuadrat vektor E. Jadi intinya adalah pindah ruas semuanya di ruas kiri 0 jadi di ruas kanan gitu ya. Akan didapat del kuadrat vektor E minus karena ini pindah ruas ke sebelah kiri jadi minus mu sigma do vektor E do T minus juga di sini karena plus dipindah ruaskan jadi minus mu epsilon do kuadrat vektor E do T kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah lalu ini kan si del ini merupakan 3 dimensi gitu ya, 3 dimensi. Kalau misalkan dia di Kartesian berarti ada sumbu X, Y, Z. Nah, karena ini saya gunakan ini gelombang ini menjalar ke sumbu Z berarti hanya satu dimensi, maka di sini hanya ada dimensi untuk sumbu Z saja gitu ya. Di sini maka karena ini del kuadrat, maka di sini juga turunannya turunan orde kedua, yaitu do kuadrat do Z kuadrat, ya, dikalikan, di sini harusnya vektor E ya. Vektor E. Do kuadrat do Z kuadrat vektor E dikurangi dengan mu sigma dari dikalikan dengan do vektor E do T dikurangi dengan mu epsilon do kuadrat do T kuadrat dari vektor E. Ini sama dengan 0. Ini akan menjadi persamaan 1 gitu ya. Lalu kemudian karena persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sumbu Z dan harmonis terhadap waktu, maka di sini kan ada 2 dimensi ya, ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Ruangnya itu ke sumbu Z, waktunya itu adalah T. Maka di sini vektor E Z T gitu ya sama dengan ini adalah persamaan gelombangnya. Persamaan gelombangnya ini bergantung terhadap ruang yang eksponensial plus minus gamma Z, ini yang bergantung ruang, terus juga ini yang bergantung waktu, eksponensial J omega T. Jadi ini persamaan untuk gelombang datar yang merambat ke sumbu Z dan berubah terhadap waktu. Ini adalah vektor E ZT sama dengan N0 dikalikan dengan eksponensial plus minus gamma Z dikalikan dengan eksponensial J omega T. Dan ini disebut sebagai persamaan kedua. Nah, lalu si gamma ini adalah alfa plus J beta. Jadi gamma ini adalah konstanta propagasi. Konstanta propagasi ini merupakan bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan realnya ini merupakan alfa, yaitu adalah konstanta atenuasi, dan bilangan imajinernya adalah konstanta pasa atau si beta ini ya. Gitu. Nah, untuk memperoleh si nilai gamma ini, substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1. Persamaan ini yang EZT ini dimasukkan ke persamaan 1 yang ini. Ini kan semuanya ada E-nya ya, vektor E-nya. Gitu ya, diubah
vektor E ini diubah menjadi N0 eksponensial plus minus gamma Z eksponensial J omega T. Akan didapat nanti di sini, ini kan semuanya dikeluarkan ya. Ini nih, yang ini ada vektor E semua. Ini dikeluarkan, jadi vektor E dikalikan dengan do kuadrat do Z kuadrat dikurangi dengan mu sigma do T dikurangi dengan mu epsilon do kuadrat do T kuadrat gitu ya. Nanti didapat do kuadrat do Z kuadrat minus mu sigma do T dikurangi dengan mu epsilon do kuadrat do T kuadrat. Nah ini si vektor E-nya diubah menjadi ini ya. Nanti dikali, berarti nanti dikali N0 dikalikan dengan eksponensial minus gamma Z dikalikan dengan eksponensial J omega T. Ini sama dengan 0. Nah lalu nanti diturunkan masing-masing gitu ya. Do kuadrat do Z kuadrat dikalikan dengan 0 eksponensial minus gamma Z eksponensial J omega T. Ini diturunkan gitu ya. Terus nanti dikurangi dengan mu kali sigma do T dari N0 eksponensial minus gamma Z kali eksponensial J omega T. Dan begitu pun seterusnya gitu ya untuk ini. Nanti didapat hasilnya adalah gamma kuadrat minus mu sigma J omega minus mu epsilon J omega kuadrat. Dikalikan dan ini masih tetap ya, N0 eksponensial minus gamma Z eksponensial J omega T. Nah nanti diambil yang ruas paling kiri aja. Ruas paling kiri saja yang diambil. Nah ini yang gamma kuadrat minus mu sigma J omega minus mu epsilon J omega kuadrat sama dengan 0. Nah ini nanti dipindah ruaskan yang ruas paling kiri ini tetap dan ruas yang kanan semuanya ke sebelah kanan kan ya, ke sebelah 0 kan. Nanti didapat gamma kuadrat sama dengan mu sigma J omega plus mu epsilon J omega kuadrat. Nah ini nanti si kuadrat gamma kuadratnya dipindahkan. Ini menjadi akar, yang ruas kanan menjadi akar, yang ruas kiri ini kuadratnya dihilangkan ya. Maka nanti akan didapat gamma sama dengan akar dari J omega mu dikalikan dengan sigma plus J omega epsilon gitu ya. Nah nanti hasilnya ini akan setelah nanti ada nilai-nilainya ya, untuk omega, mu, sigmanya, dan epsilonnya, nanti didapat hasilnya akan menjadi alpha plus J beta. Seperti itu ya. Nah, ini untuk soal nomor 3.